Selamat sore pemirsa, di penghujung 2019 ini Kaleidoskop Metro TV menghadirkan 3 sosok yang menjadi newsmaker di Indonesia dan dunia. 3 tokoh ini menjadi sorotan pemberitaan karena sepak terjang mereka dalam pemerintahan dan olahraga di Indonesia serta perubahan iklim di dunia. Dan inilah Kaleidoskop Newsmaker. Pemirsa, sosok satu ini menjadi perhatian khalayak luas setelah berhasil membawa Indonesia sukses pada perhelatan Asian Games 2018. Di bawah komandonya, Asian Games 2018 menjadi ajang membanggakan bagi Indonesia di mata dunia. Namanya terus menghiasi media karena dukungannya pada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam kontestasi politik 2019. Hingga ia membuat gebrakan di awal kepemimpinannya di kementerian yang menangani perusahaan plat merah di Indonesia. Inilah Erick Thohir, sang newsmaker di tahun 2019. Kalau pimpinan yang ada di BUMN, terutama di perusahaan, tidak punya karakter yang baik, jadi bagaimana ya bisa menjalankan semua dengan baik? Nama Erick Thohir muncul ke publik setelah mencuri perhatian dengan terpilihnya sebagai Ketua Tim Pemenangan Kampanye Jokowi Ma'ruf Amin dan juga terpilih sebagai Menteri BUMN. Dan saat ini saya bersama dengan Bang Erick. Halo. Halo, apa kabar? Gimana, sehat-sehat? Sehat. Bang, mau bertanya nih Bang, pertanyaan pertama. Di awal tahun terpilih sebagai Ketua Tim Pemenangan. Background-nya adalah seorang bisnismen, kemudian terjun ke politik. Kalkulasinya seperti apa sih Bang waktu itu? Kalkulasi nggak ada. Nggak ada. Dan kan itu sebenarnya setelah Asian Games, lalu tiba-tiba saya dipanggil dan Bapak tentu sebagai kandidat pada saat itu, ya walaupun sudah presiden, tapi kan mencalonkan lagi. Ya, beliau meyakinkan saya bahwa beliau perlu orang yang independen, objektif, dan juga memang dalam tanda kutip pekerja keras. Nah tentu ya beliau kan udahlah bukan figur siapa-siapa lagi yang perlu dipertanyakan track recordnya. Ya karena itu ya tentu saya harus siap membantu beliau. Gitu. Jadi ceritanya itu sebenarnya. Tapi kalau jadi nggak ada persiapan apa-apa. Ada kekhawatiran nggak sih kayak masuk ke dunia politik kemudian berdampak kepada bisnis Bang Erick sendiri? Ya memang saya melihat saat itu kan saya memang sebagai profesional. Ya, sebagai profesional saya menjalankan tugas seperti juga ketika diminta bantu Asian Games. Dan hari ini pun saya merasa jabatan yang saya pangku ini lebih sebagai profesional karena kenapa kan bicara korporasi. Kalau misalnya tiba-tiba saya diminta jadi Menteri Sosial mungkin lebih politik. Tapi bisa aja argumentasi saya ini buat banyak orang, itu hanya bagian kamuflase. Tapi kalau saya pribadi merasa ya ini tetap menjadi jabatan profesional yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, sebagai profesional sudah 2 bulan memimpin BUMN. Kalau boleh dikasih rapor BUMN A sampai D, kira-kira nilainya berapa? Wah, saya rasa gini, semua menteri yang pernah di BUMN, saya kalau nggak salah saya juga nggak pernah hitung. Kalau nggak salah katanya nomor 9. Jadi dari menteri nomor 1 sampai menteri nomor 8, semua saya yakini berbuat yang terbaik. Ya, kadang-kadang kita suka terjebak kekurangannya. Saya tidak mau dilihat di situ. Karena saya juga bukan pimpinan yang sempurna. Pasti saya juga banyak kekurangannya. Tetapi saya tentu mengambil langkah yang mungkin tidak populer. Yaitu apa? Langsung dari awal memperbaiki sistem. Karena saya merasa kalau sistemnya tidak diperbaiki, ini akan menjadi hal-hal yang tidak mudah untuk dijalankan. Yang kedua, tentu pimpinannya, leadership-nya. Yang sekarang lagi tren kata-kata akhlaknya. Tapi ya memang saya melihat kalau pimpinan yang ada di BUMN, terutama di perusahaan, tidak punya karakter yang baik,
jadi masalah. Bagaimana ya bisa menjalankan semua dengan baik, dan ini kan sudah dibicarakan oleh saya sebulan sebelumnya, sebelum ada peristiwa-peristiwa Garuda seperti hari ini. Jadi bukan sesuatu yang, mohon maaf, saya punya hidden agenda menjebak figur-figur BUMN supaya dipermalukan di publik, enggak lah. Ini lebih kepada profesionalisme. Ya, ini bagian profesional, dan kebetulan saja ada kasus yang terbuka itu kan Ibu Menteri Keuangan hadir di situ, Kepala Bea Cukai hadir di situ, Komisi 11. Jadi bukan sesuatu yang, mohon maaf, saya menskenariokan, tetapi kalau dilihat dari sebulan sebelumnya kan saya sudah mengingatkan kalau kita diberi amanah, ya kita harus benar-benar menjadi pimpinan yang bisa menjadi contoh. Oke, kalau kita melihat wajah BUMN, apa harapan dari seorang Erick Thohir sendiri? Ya, saya berharap BUMN mempunyai KPI yang jelas ke depan, walaupun tentu saya tidak bisa menjanjikan dalam 1 tahun ini langsung berubah total. Tetapi memang salah satunya bagaimana kontribusi kita kepada publik itu baik. Apa kontribusinya? Ada 2. Dividen kepada negara konsisten, bahkan kalau bisa lebih baik, karena ini dipergunakan buat hal-hal yang baik oleh pemerintah. Dan tentu yang kemarin saya bilang, CSR-nya lebih fokus kepada pendidikan dan lingkungan. Bukan berarti merubah yang sudah pernah ada, tapi lebih difokus itu supaya impactful-nya ke depan, karena memang bangsa kita sekarang mayoritas anak muda, dia perlu pendidikan. Apalagi tingkat kelulusannya SMP dan SMA. Nah, kenapa lingkungan? Bukannya saya sok green-green, tapi memang ke depan sendiri yang namanya mobil listrik, yang namanya alternatif energi, ya, energi alternatif, ya, apakah hutan kita yang harus dijaga atau kemarin sampah plastik, ya ini yang memang harus kita bersama-sama kontribusi. Ya, bukan berarti kita tidak membangun sarana prasarana, tapi kan memang sudah ada kementerian yang cukup pakar di bidang itu. Nah, lebih baik kenapa nggak kita juga berpikir yang lain untuk create value. Nah, itu sih yang saya lihat kita akan coba menjadi fokuskan gitu. Oke, 2020 target dari BUMN sendiri di tangan seorang Erick Thohir. Ya, jumlahnya dikurangi. Ya, karena kalau kita lihat sekarang dari 210 triliun profit, itu 73% dari 15 perusahaan. Berarti kan yang sisanya bukannya tidak efektif, tetapi harus dirampingkan. Dengan perampingan-perampingan ini akan juga menyehatkan BUMN tidak terjebak dari tadi oknum-oknum ataupun beban hutang yang makin besar. Ya, makanya kemarin salah satunya ketika ketemu Komisi 6, saya sangat setuju ketika Komisi 6 mempertanyakan mengenai suntikan modal kepada perusahaan BUMN. Saya bilang saya setuju, kita harus lihat, walaupun yang kemarin kan sudah disetujuin, tapi ke depan harus dilihat mana suntikan yang benar bisa mengimpact kepada BUMN itu sendiri, meng-create value kepada masyarakat, atau hanya memang suntikan yang menjadi ya lingkaran setan. Artinya apa? Dana ini ya diputer-puter aja, jadi cuman di dalam aja. Nah, itu saya rasa sesuatu yang menurut saya ke depan ya kita harus revisi. Oke. Bang Erick, terima kasih untuk waktunya. Ditunggu gebrakannya di tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan demikianlah perbincangan saya dengan Menteri BUMN Erick Thohir dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.